Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Asoy akan mempresentasikan tugas besar eh, analisis kompleksitas algoritma yang saya ambil judulnya adalah perhitungan slip gaji karyawan menggunakan algoritma iteratif dan rekursif. Nah, di dalam kelompok Asoy ada dua anggota. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Arya Firmansyah, dengan NIM 10301230020. Dan teman saya, Ikomang Raditya Jagatita Antara, dengan NIM 1030123000193. Eh, Tugas ini dilatar belakangi slip gaji karyawan adalah dokumen penting dalam dunia kerja untuk memastikan setiap karyawan menerima gaji dengan akurat. Kesalahan perhitungan dapat menyebabkan masalah administratif dan ketidakpuasan karyawan. Kami membandingkan dua pendekatan algoritma, yaitu iteratif dan yang menggunakan perulangan, dan rekursif yang membagi perhitungan menjadi fungsi lebih kecil untuk menghitung slip gaji secara efisien dan tepat. Nah, untuk function iteratif sendiri, cara kerjanya adalah fungsi memecah total gaji menjadi perhitungan per slip secara berurutan. Inisi, Inisialisasi variabel total untuk menyimpan hasil perhitungan dari semua karyawan. Lalu lakukan perulangan untuk setiap slip pada slip hitung gaji bersih dan tambahkan ke total. Jadi fungsinya nanti total ini akan menambahkan ke totalnya. Lalu untuk big O-nya, konotasi big O-nya iteratif for berjalan sebanyak n kali. Eh, Sehingga kompleksitas waktunya adalah big O n. Untuk function iteratif, keuntungannya adalah lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Dan untuk kekurangannya, kurang fleksibel dibandingkan pendekatan rekursif untuk masalah yang melibatkan struktur data seperti pohon. Selanjutnya adalah function rekursif. Di function rekursif ini, cara kerjanya adalah fungsi memecah masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil. Base case-nya, jika indeks sudah melampaui jumlah elemen dalam array, yaitu length slips ini, eh, fungsi akan berhenti dan menghasilkan nilai 0,0, yaitu adalah awal perhitungan. Lalu recursive case-nya, fungsi menjumlahkan nilai gaji saat ini dengan hasil pemanggilan fungsi berikutnya, yaitu ada di bagian sini, return hitung total gaji rekursifnya. Selanjutnya, untuk konotasi big O-nya, fungsi dipanggil secara rekursif sebanyak n kali, sama seperti iteratif, sehingga kompleksitas waktunya adalah big O n. Lalu untuk keuntungan rekursif sendiri adalah penulisan kode lebih sederhana dan intuitif untuk masalah yang bersifat rekursif. Dan untuk kekurangannya sendiri, kurang efisien dibandingkan iteratif untuk masalah linear seperti ini. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video teman saya menjelaskan cara mencari TN dari intuitif dan rekursif. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Komang dari Tantara dengan NIM 1030193009193. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan saya di sini kami akan melakukan penghitungan eh, TN-nya. Nah, TN untuk yang pertama, saya akan menghitung TN untuk iteratif. Untuk iteratif, dapat kita lihat itu tadi setelah dijelaskan oleh teman saya, itu pada perulangan yang pertama, for yang pertama itu eh, operasi dasar, yaitu operasi dasar penjumlahan, itu dilakukan sebanyak for n min satu kali.
Jadi untuk menghitung TN dari fungsi iteratif itu dapat dilakukan dengan cara pertama yaitu melihat operasi dasar, yaitu operasi dasarnya pada iteratif ini adalah penjumlahan. Yang kedua adalah dengan cara melihat berapa banyak operasi dasar dilakukan dengan mengidentifikasi for loop-nya. Nah, setelah melakukan identifikasi for loop, maka for loop itu dilakukan sebanyak SN n min satu kali. N min satu kali. Nah, di sini dilihat eh, N-nya itu, bahwa N ini termasuk dalam big O N. Nah, itu untuk penjelasan iteratifnya. Selanjutnya, saya akan melakukan penjelasan TN untuk rekursif. Untuk rekursif, eh, kita akan berfokus pada base case dan kasus rekurensinya. Nah, yang pertama, base case-nya itu adalah apabila itu tidak ada slip gaji lagi. Itu bahkan mereturnkan nol untuk nah, pada return itu akan memanggil function eh, hitung total gaji rekursif ditambahkan dengan current gaji. Maka itu akan menghasilkan persamaan n min satu tambah dengan satu untuk n lebih dari nol. Nah, saya di sini akan menggunakan metode substitusi untuk mendapatkan kelas kompleksitasnya. Turunkan TN-nya. Satu. Satu. Nah, selanjutnya saya akan sini n min dua itu t n min satu. Kemudian TN dilakukan substitusi sekali lagi untuk TN min 3 untuk melihat pola dari TN ini. Nah, bisa dilihat polanya itu eh, ini yaitu TN sama dengan TN min I TN min I plus I. Kita langsung cari tahu stop ketika N min I itu sama dengan 0, I sama dengan N. Nah, kalau kita substitusikan nilai dari I-nya itu ke persamaannya, sama TN-nya, maka akan mendapatkan TN sama dengan TN min N plus N, nya sama dengan P0 plus N. 0 plus N dengan N. Maka TN-nya kita dapatkan N big O N. Jadi saya disimpulkan bahwa untuk operasi dasar penjumlahan, fungsi iteratif dan fungsi rekursif memiliki kelas kompleksitas yang sama, yaitu big O N. Oke, setelah tadi saya menentukan TN dari kedua algoritma, yaitu iteratif dan rekursif, kali ini kami akan membandingkan hasil perbandingan running time dengan algoritma iteratif dan rekursif. Dapat dilihat dari grafik bahwa algoritma rekursif memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama dibandingkan iteratif. Namun, perbedaannya itu tidak signifikan karena keduanya memiliki kelas kompleksitas yang sama, yaitu big O n. Nah, tujuan dari penelitian kami kali ini adalah untuk menganalisis efisiensi algoritma dalam perhitungan slip gaji karyawan secara spesifik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode perhitungan struktur gaji yang efisien antara algoritma iteratif dan rekursif. Dan yang kedua, itu memberikan rekomendasi praktis kepada perusahaan dalam membeli algoritma yang sesuai untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi perhitungan struktur gaji karyawan. Nah, untuk referensi yang kami gunakan, yaitu ada dua, dapat dilihat dalam slide berikut ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok Asoy. Bila terdapat kesalahan, kami minta maaf. Akhir kata saya itu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.